Anda kembali di Breaking News TV One pemirsa. Sekarang kita akan berbincang dengan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Bapak Daryono. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Daryono. Selamat malam Kak. Ya, Pak Daryono, ini bagaimana bisa Bapak jelaskan gempa yang terjadi di Garut, bahkan dirasakan di beberapa wilayah di Jawa Barat dengan magnitudo 6,1, tipe gempa seperti apa, dan adakah potensi gempa susulan seperti apa Pak Daryono? Iya Pak, jadi gempa ini kita menyebutnya sebagai gempa intraslob, yaitu gempa yang sumbernya di dalam lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah Jawa Barat. Deformasi patahan batuan ini terjadi di kedalaman 109 km. Dan karena kedalamannya sedemikian itu, maka tidak berpotensi tsunami. Jadi patut kita syukuri. Tetapi karakteristik gempa intraslab itu memiliki radiasi energi yang cukup kuat, yang melebihi gempa-gempa lain sekelasnya. Misalnya, sama-sama gempa 6,1, karena ini gempa intraslab, maka dia akan memancarkan energi yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Dan ground motion-nya akan terasa di permukaan lebih kuat daripada gempa 6,1 yang berpusat di megatrust. Dan wajar kalau tadi gempa ini dirasakan hingga Banten dan Jawa Tengah serta Yogyakarta. Inilah karakteristik gempa intraslab yang memiliki ground motion yang sangat kuat, lebih dari gempa-gempa sekelasnya. Dan kita sedang memantau apakah gempa ini berdampak merusak apa tidak. Sedang kita cari informasinya. Dan yang pasti gempa ini memiliki spektrum luas. Karena memang kedalamannya yang 108 km itu akan memancarkan dalam wilayah yang luas. Dan patut kita pahami bahwa gempa intraslab ini bersifat lack of aftershock, miskin gempa susulan. Dari sejak kejadian gempa utama tadi pukul 16 sekian itu, kita sudah mencatat baru satu kali gempa susulan berkekuatan 3,3. Jadi karakteristiknya seperti ini, Mbak. Dan kita saat ini sedang memantau dari laporan apakah gempa ini berdampak menimbulkan kerusakan di wilayah Jawa Barat, Mbak. Baik, Pak, kalaulah misalnya memang tidak berpotensi tsunami, tapi biasanya SOP yang memang harus dilakukan oleh warga ketika gempa tipe seperti ini terjadi, dengan kekuatan seperti ini terjadi, apa yang mereka harus lakukan? Mengingat ini hari Sabtu ya Pak ya, ini hari libur, biasanya warga suka berkumpul, ataukah mungkin menghabiskan waktu di daerah pesisir, ini seperti apa Pak? Iya, jadi saya pastikan kepada saudara saya di pesisir selatan Jawa Barat bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami, sehingga masyarakat tetap melanjutkan aktivitas seperti biasa. Jadi masyarakat pesisir tetaplah beraktivitas biasa karena BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini tsunami. Itu yang harus dipahami oleh saudara saya di pantai selatan Jawa Barat. Baik, Pak, sebenarnya kalau bisa dicatat gempa ini terasa atau mungkin juga menjangkau titik-titik mana saja Pak, selain Garut, Tasikmalaya, bahkan dirasakan di Bandung juga, ini seperti apa Pak? Iya, jadi laporan ini juga datang dari Cilacap, Kebumen, kemudian Purworejo, Bantul, itu merasakan adanya goncangan ini. Jadi ini spektrumnya luas, Mbak. Ya dua faktor lagi penyebabnya. Karakteristik gempa dalam lempeng kedalaman 109 km itu memiliki spektrum yang luas. Di samping juga memiliki kekuatan pancaran gelombang seismik yang lebih kuat, sehingga meskipun di tempat jauh masih dapat dirasakan guncangan ini, Mbak. Baik, Pak,
Seperti kita ketahui, malam hari ini kan hoaks sudah mulai bermunculan di mana-mana. Informasi-informasi yang datang ke grup-grup keluarga, WhatsApp, sosial media, dan lain-lain. Gempa di Garut ini bikin warga khawatir dengan sesar Lembang, Pak. Adakah relevansinya atau seperti apa? Ya, masyarakat tidak usah terlalu mencemaskan hal ini bahwa gempa itu tidak semudah yang kita bayangkan akan menjalar ke sana kemari, kemudian akan memicu sumber gempa lain, tidak seperti itu. Karena untuk bisa memicu sumber gempa lain itu tentu saja harus memenuhi syarat-syaratnya ya. Kalau sumber gempa berdekatan, di sampingnya sudah mencapai akumulasi maksimum, itu baru bisa dimungkinkan untuk terjadi picuan statik sebelahnya. Dan tidak semudah itu, kecuali memang faultnya berhubungan. Tapi masalahnya, gempa ini berbeda dengan gempa-gempa sesar. Ini bukan gempa sesar di permukaan, bukan sesar di daratan Jawa Barat, tapi ada di square lempeng Australia yang menunjam ke bawah Jawa Barat dan kemudian patah di kedalaman 109 km. Jadi tidak bisa dihubung-hubungkan dengan sumber gempa lain seperti itu. Tidak mudah untuk mengkaitkan sebuah gempa bisa memicu gempa lain, memicu sumber gempa lain untuk rilis gitu Mbak. Jadi tidak semudah itu. Tidak sederhana yang kita bayangkan Mbak. Baik, kalau dan khawatir yang seperti ini. Ya, baik, kalau misalnya ada yang sempat berkata atau mungkin informasi yang mungkin juga timbul, khawatir ini juga memicu sesar yang aktif di Garut, Pak. Sesar Garsela. Ini bagaimana penjelasannya, Pak? Sesar Garsela itu memiliki karakteristik yang cukup unik ya, berbeda dengan sesar lain di Jawa Barat yang bisa memicu gempa cukup besar ya. Gempa-gempa yang terjadi di Garsela itu rata-rata hanya berkekuatan 3,4 saja magnitudonya. Jadi masyarakat tidak usah terlalu khawatir berlebihan. Karena memang meskipun di Garut Selatan ada sesar seperti Garsela, tetapi yang pasti gempa ini tidak ada kaitan dengan sumber gempa ini. Ini adalah sebuah gempa yang dipicu oleh sumber gempa lain, yaitu gempa yang terjadi pada penunjaman lempeng Australia sebagai lempeng osean, sebagai oceanic plate yang memiliki pola akumulasi energi yang berbeda dengan gempa-gempa yang ada di permukaan. Baik Pak, kalau misalnya ada yang juga bertanya, ini sebenarnya gempa di Garut ini akan juga berdampak dengan wilayah Pangandaran atau seperti apa Pak? Ya memang kalau dirasakan, iya di Pangandaran juga dirasakan, tetapi masyarakat sekali lagi kami himbau jangan terlalu panik dan ketakutan. Gempa ini sekali lagi hanya guncangan dan kita pun sedang memantau apakah dari dampak gempa 6,1 ini ada kerusakan. Kita masih menunggu informasi. Tapi kalau terkait dengan potensi tsunami, kami pastikan tidak berpotensi tsunami dan BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini tsunami, Mbak. Ya, baik. Sekarang kita ke cuaca ya Pak ya. Kalau untuk cuaca, pantauannya untuk wilayah Garut, Tasikmalaya dan juga wilayah lainnya di Jawa Barat ini seperti apa? Mengingat wilayah Jawa Barat ada titik-titik di petakan ini juga rawan longsor, Pak. Iya, memang ini sudah masukin musim hujan ya, sehingga potensi hujan dapat terjadi dan sedang terjadi awan ya, sehingga masyarakat perlu mewaspadai pasca gempa 5,6 itu bisa saja terjadi hujan deras, kemudian lereng-lereng yang tidak stabil akibat gempa itu bisa longsor, sehingga masyarakat yang berada di dekat tebing lereng itu perlu mewaspadai potensi-potensi semacam ini, sehingga sementara jika hujan deras jangan melalui lereng-lereng yang curam, tebing-tebing yang curam, sebaiknya dihindari dulu jika terjadi hujan deras. Baik, terima kasih banyak Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG.